Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Nurjana dengan NIM D1D021028. Saya dari Prodi Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu bersuci, macam-macam air untuk bersuci, rukun-rukun wudhu, dan hal-hal yang membatalkan wudhu, serta mempraktekkan gerakan wudhu. Untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai bersuci atau toharoh. Menurut bahasa berarti bersuci. Menurut syariat atau istilah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas. Menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam, toharoh mencakup wudhu, mandi, menghilangkan najis, tayamum, dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Pada dasarnya, toharoh dilakukan menggunakan air atau debu. Yang topik yang kedua membahas mengenai air untuk bersuci. Air suci dan mensucikan. Air suci dan mensucikan artinya zat air tersebut suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Air yang suci dan mensucikan adalah air yang mutlak. Air yang mutlak artinya air yang masih murni dan bersifat tidak makruh. Air yang berada pada tempat daripada logam atau bukan emas dikenal dengan istilah air musyammash adalah contoh air yang makruh digunakan. Jika air tidak makruh dan berupa air mutlak, maka dapat digunakan untuk menghilangkan hadas dan najis. Air yang dapat digunakan untuk bersuci ada 7 macam, yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air dari mata air, dan air salju, serta air hasil hujan es. Rukun-rukun wudhu. Rukun wudhu ada 6. Yang pertama, niat. Menurut mazhab Syafi'i, hukum niat ada 2, wajib dan sunnah. Niat yang hukumnya wajib dilafazkan bersama saat membasuh wajah. Sementara itu, niat yang hukumnya sunnah ada yang dilafazkan sebelum wudhu dimulai. Membasuh wajah. Bagian wajah yang dibasuh meliputi tempat tumbuhnya rambut dari batas ujung kedua rahang bawah, sementara yang lebar antara kedua telinga. Dapat dipahami bahwa yang dimaksud wajah di sini secara keseluruhan termasuk alis, bulu mata, dan semua yang ada di sekitar wajah. Yang ketiga, membasuh kedua tangan serta kedua siku. Selanjutnya, membasuh kedua tangan serta siku. Membasuh dilakukan dengan berturut-turut dari bagian kanan selanjutnya ke bagian kiri. Yang keempat, mengusap bagian kepala. Sebagian kepala yang dimaksud adalah bagian depan rambut hingga atas. Untuk perempuan cukup mengusap bagian kepala saja, tidak usah sampai ke ujung rambut. Yang kelima, membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Bagian kaki yang dibasuh mulai dari telapak kaki hingga mata kaki. Sementara itu, bagian betis hingga lutut tidak wajib hukumnya. Yang terakhir adalah tertib. Tertib adalah melakukan rukun wudhu secara berurutan. Ada pula hal-hal yang membatalkan wudhu, seperti yang pertama, keluarnya sesuatu dari kemaluan. Segala sesuatu yang keluar dari salah satu kemaluan seperti kencing, buang air besar, najis, wadi, mani, maupun kentut. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan menerima sholat salah seorang dari kamu jika dia berhadas sehingga dia berwudu. 3. Darah dan nanah. Sesuatu yang keluar tidak melalui dua kemaluan seperti darah nanah dan nanah yang bercampur dengan darah bisa membatalkan wudu, dengan syarat menurut mazhab mengalir ke tempat yang wajib disucikan. Bila setetes 2 tetes tidak diwajibkan untuk berwudu. Yang keempat, muntah. Mengeluarkan makanan dari mulut atau muntah bisa membatalkan wudhu. Namun terdapat 2 pendapat mengenai hal ini. Mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat muntah dapat membatalkan wudhu jika yang keluar sekurangnya kadar 1 mulut penuh. Yang kelima, hilangnya kesadaran. Hilang akal baik karena gila, pingsan, mabuk, atau disebabkan oleh obat-obatan, baik sedikit maupun banyak. Selain itu, tidur juga menjadi hal yang membatalkan wudhu sesuai dengan hadis dan riwayat Abu Daud.
6. Menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan tanpa ada batas, baik itu kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain. Yang ketujuh, tertawa berbahak-bahak. Tertawa berbahak-bahak ketika sholat merupakan mazhab Hanafi. Tertawa dalam sholat dapat membatalkan wudhu. Pasalnya, perbuatan ini bertentangan dengan keadaan sedang munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan daging unta. Menurut mazhab Hambali, makan daging unta baik matang maupun mentah dapat membatalkan wudhu. Ragu dengan adanya niat. Dalam mazhab Maliki, barang siapa yang merasa yakin bahwa dirinya suci, kemudian dia ragu tentang terjadinya hadas, maka diwajibkan untuk berwudhu kembali. Perkara yang mewajibkan mandi. Hal yang membatalkan wudhu adalah perkara yang mewajibkan mandi. Menurut mazhab Hambali, wudhu akan menjadi batal setiap perkara yang mewajibkan mandi kecuali mati. Yang terakhir, tidur pulas, yakni tidur berbaring membuat wudhu menjadi batal. Setelah membahas hal mengenai bersuci, macam-macam air wudhu, rukun-rukun wudhu, serta hal yang membatalkan wudhu, sekarang kita akan praktek mengenai wudhu. Praktek wudhu. Yang pertama, membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Yang kedua, berkumur sebanyak 3 kali. Yang ketiga, memasukkan air ke dalam lubang hidung sebanyak 3 kali. Lalu membaca niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasi aqsari fardan lillahi ta'ala. Amin. Lalu membasuh muka sebanyak 3 kali. Lalu membasuh kepala sebanyak 3 kali. Dan membasuh daun telinga sebanyak 3 kali, dimulai dari yang kanan lalu ke yang kiri. Yang keempat, membasuh kaki sebanyak 3 kali, dimulai dari yang kanan lalu yang kiri. Dan yang terakhir, membaca niat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minnat tawwabin wa aj'alni minnal mutatahhirin. Amin. Sekian praktek saya mengenai wudhu. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.